Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Qayyim ada 40 sebab di sini Pak, tidak bisa dijawab. Orang tidak bisa jawab gitu pertanyaan 3 itu. Imam Ibnu Qayyim sebutkan sebab-sebabnya, gagal menjawab. Tidak bisa kejawab. Ada sebab-sebabnya. Yang itu sekaligus menyebabkan su'ul khatimah. Penyebab tertutupnya hidupnya dengan kejelekan. Dengan disebutkan sebab-sebabnya. Satu saja Pak ya. Kapan ada rusak akidah satu sisi saja, itu yang menyebabkan roh sangat susah tercabut. Ingat Pak, satu akidah yang Bapak tidak tobatkan, lo lihat nanti waktu mati Pak, saya sakit. Satu cabang akidah saja. Jadi yang pernah belajar tenaga dalam yang ilmu sihir, ilmu jin, ilmu syaitan, tobatkan dengan tobat sesungguhnya. Sakit nanti. Mungkin berhari-hari tidak bisa keputus. Allah kasih lihat. Dan rata-rata orang yang belajar begitu Pak, yang ada kesyirikan begitu, lama baru mati. Lama. Sesa dia. Ilmu kebal, ilmu mau cepat kaya, ilmu supaya tetap muda, ilmu supaya istri setia hingga akhir. Ada yang begitu Pak, cari ilmu khusus. Ada pakai begitu. Nak pakai ilmu setan, nak pakai. Tunggu nanti pada saat mau mati Pak, setengah mati. Setengah mati berhari-hari amadang tidak bisa putus. Mohon dilepas semua dengan taubatan nasuha. Nanti Pak kalau kita sudah dikubur, datang malaikat itu, dia bawa apa? Palu-palu di tangannya itu. Ini mitrak. Palu-palu besi Pak. Dan seandainya dipukulkan gunung, hancur itu nanti gunung itu meleleh. Kalau besi itu yang kena. Coba-coba ini kita punya tubuh dipukul, tidak percaya ke? Jurus apa mau dipakai? Nanti disuruh. Nanti jawabannya ini. Kalau sudah lulus, disuruh mengatakan uskun. Kau berbahagia, kau tenang, kau senang, tinggal kau di sini. Lalu kuburannya itu wayufsah, dilonggarkan, dilapangkan baginya dalam kuburan itu sejauh mata memandang. Kita baca hadisnya yang pertama. Kita baca buka hadisnya yang pertama. Dari yang pertama. Ya. Bisa ada air minum di situ Pak, tapi ini belum Pak, kurasa dikubur nah sudah kehausan Pak. Nggak ada Zul ini kasihan jadi. Ya, ada. Kita buka terjemahan ini saja bahasa Arabnya nak. Bahasa Arabnya. Ya. Ada mic tak di situ? Ada? Ya, kasih usaha sama. Ya. Ya, latihan baca teksnya. Ini nanti kalau di kursus bahasa Arab kita latihannya mau diperbanyak, jadi insyaallah fadal ya. Haddatsana Utsman bin Abi Saibah, haddatsana Jarir wa haddatsana Hadnad bin Sarhi,
haddatsana Abu Muawiyah wa hadza Rabsun Hannad an A'masi an Binhali an Zazana an Bara' ibn Azib qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-Ansar wa antayhana ila al-qabri wa lamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ma'ala ru'usina tayrun wa bi yadihi udun yankutu bihi bil ard farafa'a ra'sahu. Terus adik, faqal istaizu billah min adabil qabr marrataini aw salatan zada fi hadisin jarir hahuna wa qal wa innahu la yasma'u haqqah ni'alihim idza wallahu mudbirin hina yuqalu lahu ya hada marrabbuk wa ma dinuka wa man nabiyyuka qala hannadu qala wa ya'tihi malakani fa yujlisani fa yaqulani lahu man rabbuka fa yaqulu rabbi Allah fa yaqulani lahu ma dinuka fa yaqulu dini al-islam fa yaqulani lahu ma hadha rajulul ladhi bu'itha fikum qala fa yaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lanjut adik. Fayaqulani ma yudrika fayaqulu qara'ta kitab Allah Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu sada fi hadis Jarir padalika qaulullah azza wa jalla yuthabbitullahu alladhina amanu al-ayah summa tabaqa qal fayunadi munadin minas sama'i an qad sadaqa abadi fa'afrisuhu min jannati wabtahu lahu baban ilal jannati wa albisuhu min jannati qal fayatihi min ruhiha wa tibiha qal wa yuktahu lahu fiha madda basarihi qal wa innal kafira padakara mautahu qala wa tu'alu ruhu fi jasadihi wa yatihi malakani. Lanjut nak. Wa yujlisanihi fayaqulani lahu marrabbuk fayaqulu ha la adri fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu ha la adri fayaqulani ma hadha rajulul ladhi bu'itha fikum fayaqulu ha. Itu jawabannya orang yang tidak tahu itu, Pak. Dia bilang marah bukan bilang ha. Begitu sia-sianya itu hidupnya. Ya. Coba langsung terjemahnya coba dibawa. Ya. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Sayyibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir, dalam Jarir yang disebutkan, telah menceritakan kepada kami Hannad As-Sadi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, dan ini adalah lafaz Hannad dari Al-Amsi, dari Al-Minhal, dari Zansan, dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW keluar untuk melihat jenazah seorang laki-laki Ansar. Kami pun tiba di pemakaman ketika lubang lahat telah dibuat. Rasulullah SAW duduk, lalu kami ikut duduk di sisinya. Kami diam seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Lanjut adik. Saat itu beliau memegang sebatang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau ucapkan kalimat itu hingga 2 atau 3 kali. Demikianlah tambahan hadis dalam hadis Jarir. Beliau melanjutkan, sungguh mayat itu akan dapat mendengar derap sandal mereka saat berlalu pulang.
yakni ketika ditanyakan kepadanya, wahai kamu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Hendak menyebutkan, beliau bersabda, lalu ada dua malaikat mendatanginya seraya mendudukkannya. Malaikat itu bertanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Lanjut. Malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Dalam hadis Jarir ditambahkan, maka inilah makna firman Allah, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman, hingga akhir ayat di surah Ibrahim di ayat 27. Kemudian kedua perawi sepakat pada lafaz. Beliau bersabda, kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Hamparkanlah permadani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Beliau melanjutkan, jika yang meninggal adalah orang kafir, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat seraya mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapa Rabbmu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Setelah itu terdengarlah suara dari langit, ia telah berdusta. Berilah ya hamparan pemadani dari neraka, berikan pakaian dari neraka, dan bukakanlah pintu-pintu neraka untuknya. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepada panas dan baunya neraka, lalu kuburnya disempitkan hingga tulangnya saling berhimpitan. Dalam hadis Jarir ditambahkan, beliau bersabda, dan ia dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu, dan baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Sekiranya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu. Beliau melanjutkan, laki-laki kafir itu kemudian dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat, kecuali jin dan manusia, hingga menjadi debu. Beliau meneruskan ceritanya. Setelah itu ruhnya dikembalikan lagi. Telah menceritakan kepada kami Hannad bin Asari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Masi berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Minhal dari Abu Umar Zanzan, dia berkata, aku mendengar Al-Bara dari Nabi SAW. Beliau bersabda, dan dia menyebutkan seperti hadis tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4120. Ya, ini lafaz Abu Daud ada dalam lafaz Tirmizi. Nanti ada diperjelas oleh hadis yang lain yang cukup banyak saling menguatkan satu sama lain insyaallah.